Saya S1 background teknik mesin, baru saya S2-nya melanjutkan di jurusan Magister Science Management di UNER Surabaya. Selamat datang di Invest Talk, all about investment. Hai kawan Visto, kembali lagi bersama aku Priska Priscilla, tentu saja di acara Invest Talk by Investasiku by PT Mega Capital Sekuritas. Nah, kali ini Cila nggak sendirian karena tentu saja yang teman-teman kawan Visto bisa lihat di sebelah Cila sudah ada Ko Bernard. Hai Ko. Halo Sobat Visto. Apa kabar? Kabar luar biasa. Oke, selamat pagi ya. Tentunya kita Harus ucapkan semangat nih pagi kepada kawan Visto biar semangatnya terus membara seperti di pagi hari. Nah, pada sesi Investor kali ini kita akan membaginya menjadi dua segmen. Segmen pertama ialah mitos atau fakta. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh gitu ya, kita akan bertanya 8 pertanyaan nih, biar kayak Ko Bernard 88. Jadi kita kasih 8 pertanyaan ya. Trademark ya? Itu. Oke, Ko Bernard bisa jawab mitos atau fakta nih ya. Oke. Mitos atau fakta? Benarkah Ko Bernard mengambil S1 dan S2 dengan background ekonomi ataupun manajemen di ITS Surabaya? Mitos. Mitos ternyata. Jawabannya adalah Saya S1 background teknik mesin, baru saya S2-nya melanjutkan di jurusan Magister Science Management di UNER Surabaya. oh oke. Jadi bahkan ternyata background-nya nggak ekonomi-ekonomi banget ya awalnya. Background saya utak-atik mesin. Aduh, pantas sekarang jago otak-atik trading, grafik trading. Oke. Pertanyaan yang kedua, mitos atau fakta? Benarkah Ko Bernard hobi banget fotobox sejak zaman pacaran? Wah, ini di-spill nih. Kalau itu fakta sih itu. Oh, Jadi memang dasarnya orangnya agak narsis. Udah cerewet oke. narsis gitu kan. Jadi memang kebetulan suka koleksi fotobox. Oke, tapi untung dapet calon yang sesuai ya. Yang Nah, seimbang. itu dia. Sebetulnya dia kepaksa juga sih. Tapi puji Tuhan masih langgeng sampai Iya, sekarang. jadi ya. kalau boleh dibilang yang biasa ngajakin foto itu saya malah. Oh, oke. Nggak apa-apa, biar unik. Nah, harus ada balancingnya. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga. Mitos atau fakta? Ko Bernard masuk ke dunia pasar modal sejak tahun 2005 dengan modal nekat. Mitos. Mitos. Jadi sebetulnya nggak 2005. 2005 itu saya jualan asuransi masih. Saya baru masuk pasar modal itu benar modal nekat, itu fakta. Di tahun 2007 hanya berdasarkan saya penasaran kenapa saya ini bisa jual asuransi unit link yang basicnya dikelola di pasar modal. Kok saya nggak nyoba masuk sendiri ke pasar modalnya kayak gitu sih. Oke, berarti berawal dari rasa penasaran yang tinggi. Dan bondo nekat. Oh, bonek, kita menemukan bahasa baru ya Kak Visto hari ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Mitos atau fakta? Sebagai pemain saham di masa lampau alias angkatan tua sebelum corona, Ko Bernard 88 dulu itu anti dengan yang namanya cut loss. Fakta. Wow. Jadi sebetulnya bukan cuma saya ya. Kalau kita ngomong para pemain pasar modal bangkotan ya, kita ngomongnya bukan angkatan tua lah ya, bangkotan lebih jelek. Kita semua itu nggak kenal nama cut loss. Kita itu selalu berpikir everything is gonna be okay. Kalau perusahaan ini bagus, kita hold, kita average aja. So far pasti nanti market akan memberikan price action dan bisa balik ke harga yang kita ambil gitu kan. Ternyata nggak gitu juga. Betul. Jadi banyak harga saham yang turun di tahun 2008 yang hingga saat ini bahkan belum kembali. Itu saham bukan fundamental jelek loh. Antam, Timah, itu belum balik. Akhirnya dia langsung sebut kodenya ya. Tapi itu nggak apa-apa, menjadi pembelajaran. Betul, jadi bukan berarti, wah yang aku beli ini bagus, aku hold deh sampai mati, nanti toh juga balik lagi. Ya ternyata market nggak seperti itu. Tidak sebaik itu. Iya. Benar. Oke. Pertanyaan yang kelima. Mitos atau fakta, Ko Bernard pernah berkarir di salah satu perusahaan nikel terbesar di Indonesia? Fakta. Wow. Jadi saya kan idealisnya setelah kuliah susah-susah di teknik mesin, kayaknya kok nggak afdol kalau saya itu nggak kuliah di bidang yang sesuai dengan kuliahnya gitu kan. Jadi benar. Jadi harus mengamalkan ilmunya. Ceritanya seperti itu.
Jadi memang benar saya pernah berkarir salah satu tambang nikel terbesar di Indonesia dan sebelum akhirnya saya menjadi full time trader. Pantes tadi ngeliatin kodenya NTM. Ya, to be honest, saya exposure-nya gede ke sektor pertambangan dan Karena ngerti banget kan. betul, karena kebetulan saya memang ngerti sehingga secara bisnis model saya juga paham, plus minus perusahaan ini apa saya juga paham. Jadi ya otomatis kita ini pengennya membeli apa yang kita paham lah, Betul. seperti itu. Oke. Saat ini Kobernat akhirnya percaya diri untuk membuka sebuah firma biar orang-orang tuh bisa konsultasi portofolio gitu ke Kobernat. Yap. Mitos? Oh betul, fakta. Yap, itu fakta. Ternyata kepercayaan dirinya meningkat cepat ya kok berarti. Jadi boleh dibilang saya itu masuk di market kan dari 2007 ya. Jadi itu mungkin bisa dibilang angkatan corona zaman itu. Walaupun memang tidak dimulai dari krisis, itu memang udah di tengah booming. Jadi udah di tengah market boom, saya masuk dan waktu itu boomingnya booming komoditi. All feels great sampai saya akhirnya ditampar di tahun 2008. Jadi cukup 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. honeymoon setahun, ditampar habis di 2008. Parah tuh, udah talak 3. Iya, jadi boleh dibilang pembelajaran saya ini dari pengalaman dan waktu itu mentor nggak ada karena boleh dibilang zaman itu mentoring itu mahal Oh, dan belum banyak. dan belum banyak. Jadi barrier to entry ke market itu sangat gede, apalagi bagi kita investor retail. Jangankan kita ngomong mentor, kita ngomong sesimpel online trading pun itu kita masih numpang ke sekuritas. Kita nggak bisa bawa OLT di handphone. Zaman itu handphonenya juga belum kompatibel ya. Belum smartphone. Smart yang belum terlalu smart waktu itu. Oke. Jadi ya kita nggak bisa lihat ticker seperti sekarang, kita nggak bisa amati market dari manapun. Waktu itu kalau kita mau ngamatin market ya kita harus datang ke kantor sekuritas. Jadi barrier to entry-nya gede, ya di situ saya pembelajarannya banyak, termasuk bagaimana melihat fundamental perusahaan. Sekarang sih kita tinggal di rumah ngeklik di websitenya IDX, kelar gitu, semua bisa dapat. Tapi waktu itu untuk mendapatkan satu laporan keuangan itu juga perjuangan sekali. Untuk mendapatkan rasio-rasio keuangan itu perjuangan sekali. Jadi dari situ juga saya merasa, oke, saya juga udah cukup ditempa di market, saya udah ngerasain rasanya krisis, sehingga saya memutuskan saya berani untuk menjadi full-time trader dan sekaligus saya menjadi konsultan untuk portfolio orang-orang yang membutuhkan konsultasi ke saya. Oke, karena background-nya juga udah cukup lama ya bisa dibilang. Betul. Jadi Ya sebenarnya- sebetulnya ada kesempatan untuk masuk lebih dulu, seperti itu. Mitos atau fakta? Kobernat punya stock universe lebih dari 50 saham. Kalau stock universe itu mitos. Oh, mitos. Ya, jadi even stock universe saya itu kurang dari 50 saham. Maksimal mentok-mentok 50, dan dari stock universe 50 saham itu baru yang kita kurasi, mana yang layak masuk sekarang, mana yang harus kita jual, mana yang layak ditonton dulu. Jadi bukan berarti stock universe 50 berarti masuk ke portfolio 50 ya. Stock universe ini istilahnya Watchlist. watchlist yang benar-benar kita ini paham. Kita ini tahu benar pergerakannya seperti apa, karakter sahamnya seperti apa, kita tahu persis market maker ini di dalam seperti apa. Kasarannya nih, ini sobat gue nih 50 emiten nih. Berarti bisa dibilang Kobernat familiar dong sama laporan keuangannya 50 perusahaan itu aja Yes, gitu ya. yes. Dalam artian kalau saat ini saya ditanya 1 dari 50 itu saya bisa jawab dengan cepat. Kok kenapa sih ini perusahaan kok labanya turun? Ini prospeknya ke depan gimana? Nah, itu saya bisa jawab dengan cepat tuh karena memang dalam stock universe saya. Tapi ketika di luar stock universe saya ya otomatis butuh waktu untuk dipening Lihat lagi. lagi. Seperti itu. Oke, kalau gitu Sobat Visto, kawan Visto, itu dia 8 mitos atau fakta dari Kobernat 88 hari ini.